prinsip agama bahwa utang itu tidak menjadi gaya hidup. Nah, kira-kira gitu ya. Jangan menjadi budaya. Budaya itu kebiasaan. Nah, sikit-sikit utang. Nah, kenapa ibu sekalian? Karena memang secara sosial atau kita ya, secara manusiawi, kita itu kalau banyak utang itu memang nggak akan pernah tenang. Ya, nggak bisa tidur. Ya, malam harinya kita pun juga susah tidur, pening kepala, apalagi kalau jatuh tempo, nggak ada yang bisa dibayar. Nah, kalau hati sudah nggak tenang, biasanya bawaannya ya bisa sakit, bisa emosi, ya suami istri berantem terus gara-gara utang. Makanya utang itu bisa membuat kita nggak tenang. Ya, di samping kalau ketemu dengan yang berutang, pasti nggak nyaman juga, ya kan? Kita nggak punya harga diri. Orang itu kalau ketemu dengan orang yang punya utang, nggak bisa kita bertatap muka itu. Bahkan nggak mau ketemu. Jangan-jangan nggak ikut pengajian. Takut nanti saya ketemu dengan orang yang utangi, saya ditagih lagi. Akhirnya banyak hal yang menghalangi kebaikan kita. Oleh sebab itulah ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW itu memberikan semacam ancaman dalam tanda kutip ya, ancaman agar jangan sampai utang itu menjadi gaya hidup, kebiasaan kita, budaya kita. Jadi sehingga Nabi SAW menyebutkan bahwa roh manusia itu tergantung dengan utangnya. Roh kita itu tergantung dalam utang kita. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Ya, jiwanya seseorang itu tergantung. Namanya tergantung itu ya belum diterima, belum menerima amal-amalnya. Bahkan kata Nabi, semua dosa insya Allah akan diampunkan kecuali utang. Ya, orang ketika mati syahid sekalipun, orang yang meninggal di jalan Allah, misalkan tertembak, ini saudara-saudara kita yang syuhada di Palestina ya, subhanallah, kita doakan mudah-mudahan segera merdeka ya. Amin ya rabbal alamin. Kita dapat sholat di Masjidil Aqsa, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kata Nabi, semua dosanya orang yang mati syahid diampunkan kecuali satu, kalau masih punya utang. Bayangkan, padahal ini kematian yang paling tinggi, paling mulia. Yughfaru dzambu lisyahid. Semua dosanya orang yang mati syahid itu akan diampunkan illad dain, kecuali utang, kata Nabi. Ini kan menunjukkan bahaya. Bahkan Nabi sampai beliau nggak mau sholatkan. Ketika ada jenazah ditanya, dia punya harta? Tidak lagi ada harta. Lalu ditanya lanjut, dia punya utang? Punya. Berapa utangnya? 2 atau 3 dinar. Nggak banyak, Bu. 2 atau 3 dinar. Apa jawab Nabi setelah mendengar? Ketika ditanya punya harta, tidak ada. Tapi ketika ditanya punya utang, punya ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, "Shallu li sahibikum." Kalian sholatlah, sholatkan ya untuk sahabatmu ini. Baik. Tes. Alhamdulillah. Jadi sholatlah untuk sahabatmu. Ya, ada rasa kasihan dari sebagian sahabat yang lain. Akhirnya ada yang menanggung. Ya Rasulullah, saya hanya nanggung. Maka Nabi baru kemudian mensolatkan. Ini artinya kan ibu-ibu, ancaman sampai ketika orang meninggal ini kan perlu bantuan, pertolongan, perlu syafaat ya. Rasul tidak mau membayarkan atau tidak mau mensolatkan. Ini ancaman bagi mereka-mereka yang sampai meninggal utangnya belum dibayar, tidak ada yang menanggung, maka ini ancaman Allah sampai dosanya tidak terampunkan, pahalanya belum dia dapatkan, sampai dia di surganya pun ditahan gara-gara utangnya. Oleh karenanya kita harus memahami. Ada 10 adab ya ibu-ibu sekalian, boleh dicatat ya. 10 adab kita dalam berutang. Pertama ya,
Jangan utang kecuali dalam kondisi terpaksa. Nah, jadi melihat banyaknya ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka jangan berutang kecuali dalam kondisi terpaksa, terdesak, dah kepepet, nggak ada lagi yang bisa kebutuhan mendesak, nggak ada lagi yang bisa dijual, nggak ada lagi yang mungkin bisa untuk dilepas. Ya sudah, kita mungkin berutang dalam kondisi kita darurat. Jadi, nah ini penting karena apa? Perlu kita hadirkan tadi itu. Jadi ancaman-ancaman Nabi, bahaya-bahayanya ini untuk menghadirkan agar ini jadi solusi terakhir, pilihan terakhir. Kalau pintu-pintu yang lain ini masih atau sudah tertutup, artinya apa? Usaha yang lain. Kalau bisa kita lepas-lepas, apa yang bisa dilepas ini? Masih punya apa misalkan hartanya, udah punya tanah saya lepas. punya yang ada yang bisa dilepas saja. Barang-barang di rumah yang bekas-bekas yang mungkin tidak perlu daripada jadi rongsokan kan begitu, lepaskan. Sekarang kan gampang Bu ya, tinggal foto masukkan Instagram, banyak itu yang nyari itu. Ya, masuk Facebook banyak yang nyari, insya Allah barang-barang bekas. Ya, contoh ini kalau ibaratnya kita itu untuk menghindarkan dari utang ini. Yang kedua, ibu sekalian yang dirahmati Allah, tulis utang. Adabnya yang kedua apa? Menulis. Karenanya ayat terpanjang dalam Al-Quran itu ayat tentang menulis utang. Ada yang tahu surat apa ibu-ibu? Al-Baqarah ayat 282. Itu satu halaman sendiri. Maka panjangnya ayat sampai satu halaman ternyata untuk perintah mencatat masalah utang. Kira-kira apa rahasianya Bu ya? Harus dicatat ini. Biar ingat, biar menghindarkan dari perselisihan. Ya, orang ini kalau nggak dicatat, lalu namanya juga manusia. Kita ini mudah lupa. Jadi mudah sekali lupa. Jadi apalagi sampai bertahun-tahun begitu ya. Sehari dua hari kita sudah lupa ya. Oleh karenanya ini masalah yang bisa menimbulkan pertikaian, perselisihan. Kadang antar saudara bisa berantem, antar tetangga diam-diaman, antar sahabat ya, kadang bisa saling menjauhi gara-gara perselisihan masalah utang. Nah, maka ini ayat yang perpanjang. Makanya kita kalau baca itu ibu sekalian, di ayat itu diawali dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Diawali dengan iman. Menunjukkan, perhatikan, ini kesempurnaan imanmu. Oleh karenanya ibu-ibu, ketika ini perintah Allah, perintah yang diawali dengan iman, di dalam ayat itu juga dibingkai dengan dua ketakwaan. Di situ takwanya. Setelah Allah idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl dan seterusnya, wal yattaqillaha rabbahu wal yattaqillaha rabbah, yaitu bertakwalah kepada Allah. Nanti di ujungnya lagi, jadi di ujung ayat itu juga wattaqullah, digambarkan lagi dengan dua ketakwaan. Itu seluruhnya para ulama mereka menegaskan tentang pentingnya catat-mencatat untuk menghindarkan perselisihan. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau misalkan yang kita utangi atau yang kita berutang ya, yang kita utangi ya, orang yang kita utangi tidak meminta, kitalah yang inisiatif. Saya catat Bu ya. Kita kan udah saling percaya. Nah, ini perintah agama. Itu jauh lebih utama. Jadi juga sama, kalau saudaranya ibu-ibu misalkan berutang, lalu saudara kita minta dicatat, jangan marah. Sebab itu perintah agama. Dan ini jauh lebih utama menghindarkan perselisihan. Ya, perselisihan. Yang ketiga, ibu sekalian, adalah beri mereka jaminan. Beri jaminan. Jadi kalau kita berutang itu bagusnya beri jaminan. Oleh karenanya setelah ayat 282, ayat 283-nya itu masalah jaminan utang.
Ya, ayat 283-nya itu tentang gadai dan jaminan. Apa hikmahnya para ulama? Kenapa kita lebih utamanya rahasianya kalau kita itu beri jaminan ketika berutang itu cenderung lebih cepat untuk melunasi. Karena kita ada barang di situ. Dan menutup rapat jangan sampai nggak ada niat membayar. Kan gitu. Kalau ada jaminan, sayang nanti barang itu masih saya sehingga kita itu ada usaha lebih untuk bisa membayarnya karena ada barang jaminan di tangan saudara kita itu. Beda kalau nggak ada jaminan, ya kan? Kalau nggak ada jaminan lepas-lepas saja. Maka ternyata adabnya ini untuk membangun kepercayaan. Saudara kita juga jadi tenang. Kalau ada jaminannya, dah ini Bu pegang aja lah. Tapi Bibi sekalian, jaminan itu bukan milik kita sempurna, ya. Itu haknya saudara kita yang dititipkan kepada kita. Maka tidak boleh kita menjualnya, menyewakannya atau menghutangkannya, nggak boleh. Ya, kecuali seizin saudara kita atau kecuali sudah jatuh tempo. Nah, kalau sudah jatuh tempo, ya dia belum bisa membayar, hak bagi kita untuk boleh menjual, boleh dijual. Tapi hak kita sekadar utangnya. Sekadar utangnya berapa? 5 juta. Barangnya laku 10 juta. Maka 5 juta yang menjadi hak kita. 5 jutanya sisanya balikkan kepada saudaranya. Kan ini sudah jadi tanggungan. Ya, tanggungan sesuai dengan utangnya. Jelas Bu ya? Jadi jangan diklaim semuanya, saya kan untung ini saya dapat 10 juta. Bukan, itu makan uang haram itu. Ya, kalau dalam Islam sekadar nilainya, tidak boleh kemudian melebihi dari utangnya. Kecuali kalau saudara kita kemudian tanpa ada persyaratan. Tiba-tiba ketika bayar dilebihkan. Utangnya 2 juta, lalu dah Bu, saya bayar 2,5 juta. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Boleh? Boleh nggak? Kalau tidak ada perjanjian di awal, maka jatuhnya hadiah. Maka Bu, boleh. Nah, tapi kalau dijanjikan atau menjanji, boleh Bu saya utangi, tapi nanti baliknya 2,2 juta Bu ya. Boleh nggak Bu kali ini? Nggak boleh. Inilah yang namanya riba nasi'ah. Jadi riba pertanggungan nggak boleh. Tapi kalau dia memberi, ya nggak apa-apa. Ya kita terima saja. Jadi artinya kalau misalkan ada perjanjian, dah Bu nanti kalau saya nggak bisa bayar, jual saja. Semua hasilnya untuk Ibu, ya sudah. Kalau semua hasilnya dikatakan untuk Ibu, berapapun yang nanti laku, ya berarti itu menjadi hak kita. Tapi kalau tidak ada perjanjian, kembali kepada hukum asal. Kalau melebihi dari nilai utangnya wajib dikembalikan. Begitu Bu ya. Ada jaminan. Yang keempat, jangan pernah berniat tidak melunasi. Ini adabnya. Apa Bu? Jangan pernah berniat tidak melunasi. Pertama, kenapa kita jangan sampai ada niat ini? Karena kita dinilai pencuri oleh Nabi SAW. Jadi orang yang berhutang lalu dalam hatinya sudah ada niat tidak membayar, maka dia hukumnya di sisi Allah mencuri. Berarti semua yang digunakannya menjadi haram. Ya, dia kalau berhutang apa uangnya? Uangnya untuk apa? Uangnya untuk buat makanan atau ngasih makan anak-anak dan keluarganya. Maka kita beri makan uang haram di situ. Oleh karenanya kita harus berhati-hati, jangan ada niat. Sebab apa Ibu sekalian? Dalam hadis yang lain juga disebutkan, kita ini kalau berhutang sedang kita ada niat untuk melunasi, insya Allah, hadisnya ini, Allah akan mudahkan melunasi di dunia. Gitu ya. Jadi sebaliknya dalam hadisnya yang lain itu disebutkan, kalau kita ini berhutang sedang kita ini ada niat melunasi, Allah akan mudahkan kita melunasi semasa hidup. Yani semasa hidup. Biasanya ibu-ibu sekalian, kita ini kalau sudah punya niat nggak melunasi, bawaannya apa? Bawaannya kita ini banyak alasan.
Kalau ditagih, mohon maaf lupa, belum ada, padahal sudah ada. Atau kita pura-pura lupa ya. Nah, memang begitu kalau tidak ada niat untuk melunasi. Tapi kalau kita ada niat, Allah bantu untuk bisa dilunaskan semasa hidup. Nah, semasa hidup. Tapi Pak Ustadz, kalau misalkan kita udah punya niat, sampai mati belum terbayar, bukan karena kita mampu, tidak mampu. Nah, tapi kita sudah punya niat, maka insya Allah Nabi yang menjamin. Nabi yang menjamin. Yani, tapi kalau dia sampai nggak punya niat, sampai mati akan dituntut nanti. Dibayarkan amalnya, bayar utangnya. Amalnya nanti, sholatnya, sedekahnya, puasanya, baca Qur'annya, pengajiannya, yang akan dilimpahkan untuk bayar utangnya di dunia. Ini bagi mereka yang nggak punya niat sampai mati. Tapi kalau sudah punya niat, tapi memang keadaan dia masih belum bisa membayar, nggak ada juga yang menjamin, atau kita nggak tahu ya orang. Makanya kita yang harus berhati-hati ya, ibu-ibu sekalian. Kalau kita, kenapa harus ditulis? Biar ada yang ingat, atau tahu ternyata mama ini punya utang, biar segera diutangi. Itu manfaatnya kalau kita menulis atau kita wasiatkan. Nah, tapi kalau misalkan sampai dia punya niat tapi belum terbayar sampai meninggal, maka Nabi menyampaikan ana waliyuhu, aku yang akan menjadi penjaminnya nanti di akhirat. Di akhirat. Tapi harus jujur, Bu ya. Harus jujur karena Allah lihat kejujuran kita. Dia betul-betul punya niat melunasi, tapi sampai meninggal belum mampu. Makanya jangan sampai ada niat kita tidak melunaskan ya. Yang kelima, ibu-ibu sekalian, jangan nunda ketika mampu. Sebab orang yang mampu untuk membayar gak segera melunasi, zolim. Nabi sebut siapa? Zolim. Matlul ghaniyyi zulmun. Menangguhkannya orang yang mampu membayar utang, itu adalah tindak kezoliman. Jadi kita menzolimi saudara kita. Segera kalau memang sudah ada, jangan sampai dilupakan. Ya, jangan sampai kita tangguhkan. Kenapa? Karena kita ini kezoliman, dan kezoliman ibu sekalian berarti ya orang yang berbuat zolim itu doa yang kita zolimi mustajab. Nah, pahala kita transfer ke orang itu. Kita mampu ini bayar, tapi nggak kita bayar. Berapa lama kita menangguhkannya itu? Setahun. Berarti amal setahun kita itu untuk dihabis untuk dia. Karena kezoliman. Itu bahaya zolim itu. Ya kan? Orang kalau menzolimi itu, dizolimi, maka dia dapat amalan orang yang berbuat amal kebaikannya. Nah, ini diantara yang harus kita waspadai. Yang ketujuh, jangan bohong. Ya? Yang keenam, jangan menunggu ditagih. Jangan nunggu ditagih, ibu-ibu sekalian. Halo? Nah, kenapa? Agar kita dapat rahmatnya Allah. Iya, Rasulullah SAW itu mendoakan dengan rahmat. Siapa yang nggak pengen dapat rahmatnya Allah? Apa rahmat Allah itu? Kasih sayang Allah, cintanya, ridhonya, dekat dengan kebaikan dan keberkahan. Lawan rahmat apa? Laknat. Dekat dengan siksa, dijauhkan dari surga, kita dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu lawannya dari rahmat. Allah, Rasulullah mendoakan 3. Rahimallah, semoga Allah merahmati. Siapa? Yang pertama, samhan idza ishtara. Orang yang mudah ketika membeli. Kalau membelimu mudah. Maksudnya apa? Kalau yang penting ada untung, kasihlah untung itu. Jadi kalau membeli mudah. Maksudnya saudara kita itu kasihlah untung, jangan terlalu pelit kita. Nawarnya itu sampai dia itu ya Allah, tukang sayur 5.000 perak. Nah, kita sampai pun 1.000 itu masih dikejar terus. Itu berarti nggak mudah. Jadi mudah, yang penting udah ambil. Jadi itu namanya mudah kalau membeli. Samahan idza ba'a, juga mudah ketika menjual. Jadi kalau jual itu yang penting dapat untung, lepas saja. Senanglah para penjual itu. Nah, yang ketiga disebut Nabi wasamhan idza iqtada, dan mudah kalau bayar utang. Rasulullah SAW doakan
Rasul doakan mudah-mudahan dekat dengan rahmat, dekat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Salah satunya segera untuk melunasi. Makanya jangan nunggu ditagih. Sebab saudara kita itu sebenarnya malu juga kalau mau nagih ya. Mau nagih itu, maka kita yang harus sadar-sadarlah ya, ketika punya utang ya segera mungkin kita untuk lunaskan. Yang ketujuh, jangan bohong. Ya, jangan bohong. Jadi ibu-ibu sekalian, kadang-kadang bawaannya orang kalau punya utang itu tadi kan mudah berbohong, belum ada padahal ada. Jadi kemudian merasa dia tidak mampu. Jangan sampai utang kita ini mendorong untuk kita menipu saudara kita. Kita berbohong kepada saudara kita, sebab kita berarti terjerumus dalam banyak hal. Sudahlah zolim, sudahlah kita bohong dengan saudara kita. Makanya kita jujur saja, kalau memang belum mampu, sampaikan dengan cara yang baik. Baik, mohon maaf ya ibu, memang belum ada ya, nih, belum ada, ya sudah. Kita senanglah kalau disampaikan begitu ya. Ini kadang-kadang kita bohong. Ada orang datang, saudara kita nagih utangnya, bilang mama nggak di rumah ya. Itu paling sering kan, mamanya nggak di rumah, padahal ada di rumah ya. Kita merasa belum ada, padahal sudah ada. Yang 8, jangan ada riba dalam utang. Ya ibu, jangan ada riba alias bunga. Jadi tidak boleh ada bunga di dalam utang. Maka harus hati-hati. Utang piutang itu sifatnya sosial. Maka nggak boleh ada untung. Kalau mau untung jual beli. Transaksi muamalahnya itu pintunya jual beli, boleh untung di situ. Tapi kalau utang piutang itu adalah sosial. Ya, karenanya tidak boleh ada keuntungan. Yang ke-9, yang ke-8, ya 9 betul. Berdoa, minta atau berdoa agar segera lunas utang. Ibu-ibu banyak-banyak doa. Salah satunya zikir pagi petang itu ada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa a'udzubika minal ajzi wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu kadang Nabi itu kalau dalam kondisi sulit, beliau banyak-banyak meminta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu baca itu dalam kondisi itu. Atau kita baca la haula wala quwata illa billah, mohon kepada Allah segenap kemampuan dan kekuatan untuk bisa bayar utang. Jadi kalau kita fokuskan, insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Yang ke-10, doakan orang yang menghutangi. Ya, doakan. Jadi ibu sekalian, ini adab. Jadi kalau kita ada orang mengutangi, doakan apa Pak Ustadz? Bisa saja. Kalau dalam beberapa riwayat itu barakallahu fi ahlika wa malika. Barakallahu fi ahlika, mudah-mudahan Allah berkahi keluargamu, wa malika, dan hartamu. Senanglah kalau kita doakan kan Bu ya. Jadi harta dan juga ini kalau kita dibantu orang itu minimal ungkapkan terima kasih. Ya, jangan sampai kita pelit untuk mendoakan. Ya, insya Allah itu minimalnya. Kalau masih belum bisa membayar, jangan berbohong. Bahkan doakan. Mudah-mudahan insya Allah ibu segera untuk dapat misalkan Pak Bu, mohon maaf izin, saya lagi ada perlu. Aduh Bu, saya belum ada. Ini betul-betul belum ada. Mudah-mudahan ada solusi lah ya Bu ya. Dimudahkan nanti urusannya. Senanglah. Janganlah kita ini malah ya menghindar, nggak jawab WA, kadang-kadang begitu ya. Ya kira-kira itu ibu-ibu sekalian 10 adab untuk mengingatkan kita agar jangan sampai meremehkan urusan utang piutang. Baik, saya langsung berikan kesempatan. Ya ibu-ibu, 1, 2, banyak ini, banyak punya utang ini ya ternyata ya. Waduh ini, insya Allah. Ya. Asal satu jangan minta tolong saya bayar utang ibu ya. Alhamdulillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mengenai hutang piutang. Kalau misalnya kita dalam komunitas,
misalnya kayak arisan RT ya kan, itu kan biasa ada simpan pinjam. Itu kesepakatan bersama. Misalnya kan pinjam ini jasanya segini gitu. Nanti nah yang jasa itu biasa dibagi-bagi, diberikan barang lagi ke keluarga gitu. Itu termasuk riba apa tidak? Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi sekecil apapun jasa dan manfaat atau manfaat dari utang, maka jatuhnya riba. Sedikit apapun. Bahkan Nabi itu dalam hadis Muslim itu begini. Kalau kita memberi, misalkannya Nabi itu memberikan contoh yang sangat ekstrim. Contohnya bagaimana? Saya akan utangi engkau, tapi tolong pikulkan barangku. Bayangkan ya, saya akan beri utang, tapi pikulkan barangku. Itu sudah jatuh riba. Karena apa? Ada persyaratan, nggak boleh. Maka sekecil apapun jasa terkait dengan utang, ini tidak boleh kita lakukan. Ya, sehingga mungkin jasa apapun ya. Oleh karenanya bagi kita ya jangan sampai kalau memang transaksinya adalah transaksi utang, memang tidak boleh sekecil apapun ada manfaat. Apakah manfaat yang langsung berhubungan dengan harta itu, atau manfaat dari sisi yang lain yang bisa dirasakan oleh orang yang menghutangi. Jadi oleh orang yang menghutangi, maka ini nggak boleh Bu ya. Jadi memang harus dirubah, berarti tidak boleh ada kompensasi apapun. Jadi ya berarti setelah ikut pengajian ini mungkin kita kumpul, oh ternyata nggak boleh itu sekecil apapun manfaat kalau terjadi transaksi utang piutang, ya kan? Ini namanya kan utang piutang. Jadi iya sama-sama seperti itu, maka nggak boleh. Makanya harus dirubah akadnya, mungkin bukan akad utang piutang ya. Makanya kalau dalam Islam itu kan sama, utang piutang simpan pinjam itu sama, satu model ya, satu muamalah. Jadi melanjutkan jadi kan begini juga, kemarin kan memang di sini juga ada tuh arisan pensiunan dan juga ada simpan pinjam. Tapi setelah memahami, jadi kebetulan saya yang pegang. Jadi saya bilang gini, udah sekarang kalau mau utang nggak pakai jasa-jasa itu. Kalau memang mau ngisi kas silahkan, itu gimana Ustaz? Sama aja benar? Ya, artinya itu salah satu solusi ya. Jadi misalkan itu kan utangnya tetap utang ya. Kemudian orang ketika mau infak jatuhnya infak yang lain. Nah, infak tidak ditentukan Ustaz, terserah mau infaknya berapa gitu. Infak dalam rangka untuk kas ya, nggak ada masalah. Itu kayak macam kita ya infak berlaku umum ya. Artinya tidak terkait langsung dengan utang piutangnya itu. Nah, jadi utang piutang misalkan ibu-ibu arisan, ini kan arisan itu sebenarnya kan jatuhnya utang. Ya karenanya ya saya lebih cenderung arisan itu boleh. Memang akadnya arisan itu utang piutang. Karenanya tidak boleh ada jasa, manfaat, kelebihan apapun dari arisan kita. Karena itu kan kita ngutangi satu saudara-saudara nih. Makanya kalau kita banyak-banyak arisan juga nggak baik juga ya. Sebab ini nanti di komplek ada arisan, di pengajian ada arisan, SMP ada arisan, SMA ada arisan, pensiun ada arisan, pening kepala nanti. Tiap bulan bayar arisan terus kan. Makanya boleh tapi jangan jadi budaya. Dan jangan ada jasa-jasa apapun. Kecuali ya kalau tadi modelnya nggak ada masalah. Kita arisan, tapi kita buka pintu infak ada masalah. Kalau itu di luar ya. Kas itu kan di luar itu, tapi jangan dipersyaratkan saja. Misalkan pokoknya yang ya itu tadi ya, yang namanya utang yang dapat nanti harus apa gitu ya. Nah itu nggak boleh kalau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau misalkan jasanya kan nanti dibagi-bagi, berarti yang dapat tuh makan riba juga ya? Iya. Jadi saya masih ini ya meraba kira-kira gambarannya modelnya gimana kita diberikan barang pinjam. Oke. Jasanya itu kan jasanya itu kan biasa kayak per tahun dikumpulin uangnya, terus dibagi lagi ke warga, diberikan barang atau misalnya kayak ada yang nabung, terus jasanya tuh dibagi untuk yang nabung gitu Ustaz.
koperasi. Iya, ya macam koperasi berarti ya. Jadi ya jatuhnya memang simpan pinjam ya. Simpan pinjam itu ya utang piutang. Jadi keuntungan apapun ya memang kita bagusnya dibentuk saja dalam model transaksi muamalahnya ya. Jadi akadnya jangan simpan pinjam, tapi akadnya adalah akad mudharabah namanya, yaitu investasi. Jadi akadnya yang misalkan warga itu yang menitipkan ke entahlah koperasi ke atau mungkin lembaganya situ, akadnya itu adalah investasi. Yang nitip investasi, lalu kemudian oleh lembaganya itu kalau kepada orang lain misalkan yang perlu bantuan, itu juga investasi. Sehingga kalau investasi itu boleh, kita itu boleh untuk mengambil bagi hasil namanya. Makanya sebenarnya kalau di bank syariah itu kan itu saja, di model bagi hasil. Kenapa? Diputar lagi. Uang yang terkumpul diputar untuk investasi. Misalkan warga di situ ada yang ingin modal, dikasih, tapi akadnya investasi. Jadi itu bukan untuk dagang. bukan untuk dagang. Belikan barang gitu, tadi bagi-bagi kayak misalnya tiap tahun dapat nih botol gitu. Oh. Warga itu kan biasanya kita serahkan ke warga. Warga apa misalnya kayak mangkok, piring, jadi hasil dari jasa simpan pinjam tadi. Ya simpan pinjam itu koperasi berarti itu. Ya jadi memang koperasi seperti ini saya kira yang paling utama kalau misalkan untuk jual beli berarti akadnya pakai akad murabahah. Kalau mau selamat Bu ya, di sistemnya itu murabahah. Jadi uang yang terkumpul dari warga, ini kan ya, uang yang terkumpul berarti ada modal. Lalu kemudian kebutuhan warga apa? Misalkan perlu motor, siap, lembaga yang di RT kita itu membelikan motor. Tapi nanti motor yang kita beli kita jual lagi kepada siapa? Yang memerlukan. Jadi misalkan si A perlu motor, kita belikan motor seharga misalkan dari dealer berapa? 5 juta. Kita boleh untung, boleh. Nah, begitu. Jadi bagusnya diperbaharui akadnya akad jual beli saja. Jadi warga mengumpulkan uang, berarti kemudian ini yang dikelola. Akadnya dengan warga nanti mau beli piring ke, mau beli gorden ke, mau beli rumah, mau beli motor, akadnya bukan akad jasa lagi. Jadi kita akadnya jual beli. Jadi kita belikan, jadi warga itu, lalu kita ngambil untung. Kan boleh, jual beli kan boleh. Ya, jadi kita untung. Nah untungnya itu insya Allah halal. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh lembaga itu kemudian dibagikan, nah itu boleh. Kalau berupa uang berarti tidak boleh. Berupa ya terserah kita sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan mau kita berupa uang, kalau akadnya itu jual beli nggak apa-apa. Jadi karena jatuhnya nanti kan keuntungan. Tapi kalau kita dari awal sudah simpan pinjam, utang piutang, memang salah pintunya. Jadi salah, kalau itu nggak boleh ada keuntungan. Tapi kalau kita kumpulkan warga, uang yang kita kumpulkan dari warga, ini berarti kan modal ini. Nah, ini yang kita putar untuk warga yang perlu barang. Nah, akadnya berarti nanti kita membelikan. Jadi berarti lembaga ini posisinya penjual. Warga yang membutuhkan barang, pembeli. Maka karena kita ini penjual, boleh ngambil untung? Boleh. Jadi kalau misalkan keuntungan dari hasil jual beli kita di warga itu sampai 10 juta, kemudian kita, nah nanti boleh kita bagi, namanya bagi hasil. Jadi misalkan setahun ini ternyata perputaran uang dan keuntungannya kita 50 juta. Nah 50 juta itu dibagi dengan warga untuk apa ini? Udah bagikan uang boleh, mau dibelikan barang juga boleh. Karena ini akadnya udah betul, akadnya adalah namanya murabahah. Berarti akadnya ya? Akadnya saja. Ya coba diperbaiki akadnya. Jadi nanti sampaikan, kumpulkan semua warga, bahwasanya bapak-bapak uangnya yang dikumpulkan di lembaga kita ini menjadi modal bersama. Nah kita yang panitianya atau mungkin lembaganya ini nanti yang akan sebagai pemodal untuk membelikan kebutuhan-kebutuhan apa saja bagi warga. Dan warga itu nanti yang bisa cash, bisa juga mencicil, dan kita bisa memberikan lebih
Ya, lebih misalkan berapa. Nah, kalau seperti itu berarti keuntungan dari lembaga itu halal. Ya, sehingga kalau sampai 100 juta, misalkan 100 juta kita setahun ini untungnya, bagi lagi kepada warga semuanya. Itu halalan thayyibah kalau begitu. Insya Allah. Jadi akadnya saya diperbaiki ya. Wallahu a'lam. Baik, tadi ada yang bagian depan. Silakan. Silakan Bu, ada. Oh iya, harus nyambung nih. Warganya tuh butuhnya duit. Iya, kalau kita butuh duit pun tidak apa-apa, nggak ada masalah. Iya, membayar dengan kredit pun tidak ada masalah, tidak masalah. Jadi kita itu boleh kontan, boleh juga kredit, boleh, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz masih menyambung dari pertanyaan Mbak Ita. Jadi tadi begini Ustaz, jadi kan biasa ibu-ibu ini kalau mau lebaran itu dia menyisihkan uang untuk tabungan hanya 10 bulan. Nah, jadi 10 bulan itu uang terkumpul. Jadi biasanya ini daripada uang itu ngendap, jadi ada rekan-rekan kita itu yang meminjam. Meminjam tapi udah kesepakatan bersama, misalnya jasanya itu kena 2% misalnya. Jadi 1% itu dibagikan ke yang nabung, 1%-nya lagi tadi dibagi bersama, nanti terkumpul udah sampai berapa periode gitu dibelikan barang. Itu tadi udah agak hampir jelas lah. Ustaz, yang kedua ini pertanyaannya Ustaz. Kalau orang hutang di bank itu Ustaz, kan kalau di bank itu kalau yang bersangkutan itu meninggal, itu kan dianggap lunas hutangnya di dunia. Terus di akhiratnya itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik. Baik. Jadi intinya kalau ada yang menjamin, sama seperti hadis Nabi tadi, ketika ditanya ada utang, ada berapa 3 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. Lalu ada seorang sahabat yang lain, saya yang akan bayar utang ya Rasulullah. Oke, kalau begitu beliau langsung mensholatkan. Berarti kalau ada kesepakatan ketika kita meninggal lalu dinyatakan sebagai lunas, maka kita pun dianggap lunas. Jadi itu namanya kalau dalam prinsip syariah kafalah. Kafalah itu ada penjamin, maka berpindahlah tanggung jawab itu kepada penjaminnya. Kalau misalkan kemudian penjaminnya menyatakan sudah diputihkan, dah putih, maka kita di akhirat sudah bebas tanggung jawab. Kira-kira begitu ya. Tapi ya sekali lagi ada tapinya ya. Ada tapinya. Kalau kita bagaimanapun tetap juga kita ini berdosa ketika kita bertransaksi muamalah yang ada unsur ribanya. Makanya harus kita hindarkan itu. Jadi artinya jangan sampai, tadi kan salah satunya jangan utang yang mengandung unsur riba. Jadi sebab ini yang nanti akan menjadi tuntutan. Walaupun kita nanti kalau meninggal dibayarkan lunas, tapi kalau kita sampai meninggal masih ada tanggungan riba, ini kan bahaya. Oleh karenanya yang riba-riba itu segera kita selesaikan ya. Insyaallah, wallahu alam. Silahkan Ibu. Yang depan atau yang belakang nih? Silahkan nanti Ibu yang. Terima kasih, saya langsung aja Ustaz. Bagaimana kalau kita niatnya kebaikan untuk umroh? Kan kita ditawarkan nih Pak, bisa umroh dengan DP sekian, kemudian kita pulang dari umroh kita baru bayar. Terima kasih Ustaz. Pertama ibu sekalian, memang ibadah haji atau ibadah umroh syarat utamanya adalah mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka kewajiban haji dan umroh itu bagi yang mampu. Berarti syarat utamanya adalah kemampuan, kemampuan fisik maupun kemampuan keuangan, ada modal. Dan kemampuan itu ada yang sifatnya kontan. Jadi ada yang kontan, sehingga yang mampu kontan maka sudah langsung dia ada kewajiban di situ. Tapi ada juga yang kemampuannya bertahap. Ya, kemampuannya bertahap. Nah, saya lebih cenderung kalau dia mampunya, misalkan sekarang nggak punya cash, tapi mungkin dalam waktu 5 bulan atau 6 bulan saya punya uang cash. Nah, lalu ada yang menjamin, boleh. Jadi ada yang menjamin. Nah, yang ini masuknya ya, sehingga sekarang misalkan perbankan syariah itu memfasilitasi itu. Akadnya pakai akad apa? Akad jasa. Akad jasa. Jasa itu namanya ijaroh atau ujroh.
ya kita ijarah atau ujurah sama lah Bu. Kalau kita misalkan tukang itu kan jasa kan, nah, kita bayar tukang itu halal nggak? Halal. Itu namanya akadnya akad ujroh atau ijarah. Jasa tenaganya dia, nah, kita manfaatkan lalu kita bayar, itu boleh. Jasa kita transfer boleh, jasa kita GoPay, GoFood, nah, itu jasa. Nah, ketika kita menggunakan jasa, boleh orang untuk kita belikan. Orang marketing, jualin orang, lalu dia minta persen, boleh, halal. Dia jualkan rumah, Bu, saya kan jualkan, saya punya tapi saya jago untuk nyarikan pelanggan begitu. Tapi saya minta 5%, boleh ke 5%? Boleh. Akadnya akad jasa. Nah sama, perbankan syariah dalam kondisi seperti ini dia menawarkan jasa talangan. Jadi jasanya. Tetapi biasanya, ya biasanya memang karena kalau langsung diberi uang kontan itu dia ya nanti apa bedanya dengan utang? Maka biasanya itu prakteknya kalau udah sampai di sana. Nah, kalau udah sampai di Saudi memang sudah menikmati jasanya. Jasa penerbangannya, pesawatnya, baru nanti akan ditransfer. Ditransfer biasanya seperti itu. Biasanya kalau yang praktek yang betul, travelnya itu yang menyiapkan dulu. Jadi travelnya yang bayarkan, jadi ditalangkan ya, yang bayarkan, tapi kemudian bank syariah yang nanti akan menutup. Jadi karena sudah terjadi, jasanya itu sudah dinikmati, yaitu berupa beli tiket, naik pesawat, dan fasilitas hotel, itu jasa yang disiapkan